Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita ketemu lagi di seri perkuliahan Kalkulus 2. Ini merupakan materi pertemuan 10 ya. Mohon maaf sebelumnya materi Bapak banyak yang telat diupload ya. Oke, ini kita akan bahas subbab 8.3 yaitu integral tak wajar. Integral tak wajar ada di subbab 8.3 ya, di e-book. Nah, tentu kalau ada kata-kata integral tak wajar, berarti ada yang kurang biasa begitu ya, kurang umum dari integral yang semestinya yang Anda pelajari di kalkulus 1 dan juga sebagiannya di kalkulus 2. Oke, nah tak wajarnya itu di mana? Itu harus kita bisa mengidentifikasi ya. Anda harus bisa mengidentifikasi. Oh, ini merupakan integral tak wajar gitu ya. Ketika mengetahui soal. Oh, ini yang integral biasa, integral wajar saja. Oke, nanti kita cobakan identifikasi. Nah, mungkin kalau di hewan gitu ya, yang warnanya albino gitu ya, misalkan ular sanca gitu, ada kan yang albino ya, yang tidak berwarna gitu ya. Nah itu kan termasuk salah satu yang ketidakwajaran gitu, karena sebagian besarnya kan ada warnanya gitu. Oke, nah contoh seperti itu ya, ketidakwajaran. Nah di integral, dari mana kita melihat sifat atau ciri-ciri ketidakwajaran itu? Oke, kita lihat. Nah, coba Anda perhatikan bahwa pada integral yang sewajarnya, ya integral tak wajar ini bekerja pada integral tentu. Ya, integral tentu itu apa? Ya, integral tentu itu lawan dari integral tak tentu. Ya, artinya integral tentu itu integral yang mempunyai batas ya, yang mempunyai batas atas maupun batas bawah seperti ini. Batas atasnya B, batas bawahnya A. Ya, seperti itu. Kenapa batas? Ya, karena integral kan salah satunya bisa dipakai untuk menghitung luas daerah ya di bawah kurva ya, atau juga menghitung volume gitu. Nah luas daerahnya itu kan harus dibatasi ya, kalau daerah pengen ada luasnya berarti ada pembatasnya dari A sampai dengan B begitu ya. Misalkan seperti ini sumbu Y yang ke atas, kemudian yang ke bawah ke horizontal itu sumbu X. Nah, luas daerah yang dibatasi A dan B ini seperti ini. Ini bakal bisa dicari ya luasnya karena terbatas. Finite gitu ya. Terbatas. Jadi ada batas A dan B-nya. Seperti Anda kalau punya lahan sawah ataupun lahan pemukiman, perumahan, itu bisa dihitung luasnya ya, karena ada batas-batasnya. Gitu. Nah, itu yang wajar seperti itu ya. Nah, selanjutnya bagaimana kalau yang tidak wajar? Yang tidak wajar itu ketika Anda disuruh menghitung luas daerah yang tidak ada batasnya. Silakan hitung luas daerahnya, tapi nggak ada batasnya. Nah, sulit kan? Mungkin nggak akan ketemu dengan cepat, ya. Atau mungkin juga mustahil untuk ketemu, barangkali begitu. Oke, selanjutnya. Nah, ini yang wajar itu batas pengintegralannya berhingga. A dan B-nya itu finite ya, berhingga. Nah, kemudian integran fx, fungsi fx-nya ya, integran itu fungsi yang diintegralkannya juga berhingga.
pada selang A dan B, seperti yang contoh ini ya gitu. Pada selang A dan B nya dia berhingga. Ada juga nanti yang tidak berhingga integrannya, misalkan fungsinya eksponen ya, eksponen, atau dia menjadi limit ya pada batas B nya misalkan. Contoh misalkan begini ya. Oke, bentar. Nah, nanti belakangan digambarkan ya. Jadi kalau misalkan salah satu syarat di atas itu tidak dipenuhi, maka integral tentu tersebut disebut integral tak wajar. Ya. Nah, sehingga jenis integral tak wajar itu ada dua. Yang pertama, untuk batas pengintegralannya itu tak berhingga ya. A dan B-nya itu tak berhingga. Misalkan salah satunya itu bentuknya tak hingga. Misalkan integral dari A sampai dengan tak hingga. Nah, itu termasuk ke integral tidak wajar. Atau seperti ini, misalkan integral tak hingga sampai dengan B ya. Atau tak hingga sampai dengan tak hingga gitu ya. Batas integralnya. Itu termasuk integral tak wajar. Kemudian yang bentuk yang kedua yaitu integral tak wajar dengan integran tak hingga. Integran tak hingga itu fungsi fx-nya. Jadi fungsi fx-nya tadi itu misalkan naik terus ke atas ya ketika mendekati B itu, tapi nggak pernah menyentuh B, jadi terus saja ke atas. Dari A sampai dengan B itu dia ke atas terus pada eksponen gitu ya, kan terus ke atas fungsinya. Nah, tak berhingga artinya nilainya. Nah, mungkin seperti yang tadi bentuk A dan B, ya berarti nanti yang bentuk A itu, bentuk A yang batasnya tak wajar, contoh aja ya, A sampai dengan tak hingga ya. Nah, tak hingga. Misalkan batas yang B-nya itu di tak hingga gitu. Nah, jadi ini walaupun fungsinya finite, terbatas ya, tapi kalau misalkan batas B-nya itu tidak terbatas, itu termasuk tak wajar. Ataupun dibalik, batas A-nya yang tidak terbatas, yang tak hingga, B-nya berhingga. Atau dua-duanya tak hingga. Jadi nanti bentuk integralnya itu yang tipe A ya. Yang tipe A itu nanti seperti ini nih. Integral di sini ya, misalkan A sampai dengan tak hingga fx dx. Nah, seperti ini. Atau dibalik yang ininya tak hingga, ini misalkan sampai dengan B gitu ya. Ini misalkan min tak hingga sampai dengan B fx dx. Atau misalkan min tak hingga sampai dengan tak hingga ya fx dx. Nah, kalau jenis yang kedua batasnya itu finite ya, berhingga, batasnya itu A sampai dengan B misalkan fx dx. Nah, tapi yang ininya nih ya, nilai ininya tuh fx dx-nya tuh jadi nilainya tak berhingga ya, gitu, di selang AB tersebut. Nah, itu bentuk dari integral yang tak wajar. Oke, jadi seperti itu ya ciri-cirinya. Anda harus tahu ciri-cirinya. Nah, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, kita bahas integral tak wajar dengan batas pengintegralannya tak hingga. A sampai dengan B-nya itu yang tak hingga. Oke, kita definisikan ini untuk bisa mencari ya. Kita pakai limit. Ya. Nah, kalau tidak pakai limit, nggak bakalan bisa dicari kan solusi dari
integral tak wajarnya ini. Yang pertama, misalkan integral min tak hingga sampai dengan B. Ya. Ya. Yang bentuk pertama misalkan yang tidak terhingganya di batas bawah. Jadi di posisi A-nya, min tak hingga sampai dengan B fx dx. Nah, kita pakai aturan limit ya untuk menyelesaikan integral tak wajar ini. Nah, konsepnya sebenarnya sederhana. Kita buat dia seolah-olah jadi integral wajar, tapi ada embel-embelnya, di depannya ada limitnya. Ini ya. Jadi kan di sini ini ada limitnya nih. Limitnya apa? Dia harus menuju bentuk yang tak berhingganya. Misalkan di sini min tak hingga. Berarti nanti dia batas bawah ya. A-nya di posisi A kan di bawah. Berarti nanti limitnya A menuju min tak hingga A ke B fx dx. Gitu ya. Jadi tinggal diubah ke bentuk A sampai dengan B, tapi nanti depannya ada limit. Ya. Kalau yang min tak hingga, berarti limitnya A sampai dengan min tak hingga. Gitu ya. Kalau tak hingga berarti nanti batasnya B sampai dengan tak hingga, limit. Oke, seperti ini ya. Kemudian selanjutnya berikutnya tipe yang kedua, ketika batas tak hingganya itu ada di batas atas ya. Batas atas itu A, kan di bawahnya A ya. Ya, tak hingganya berarti di atas. Nah, kalau di batas atas berarti kita gunakan ya transformasinya ini. Limit B menuju tak hingga, karena ini ada di atas seperti B ya. Integral A sampai dengan B fx dx. Gitu. Jadi selesaikan dulu integral A sampai dengan B fx dx-nya, kemudian nanti cari limit tak hingganya. Gitu ya. Oke. Terus satu lagi yang terakhir tipenya. Nah, jika limitnya itu batas-batasnya tak hingga di dua batasnya, di bawah, batas bawah dan batas atas. Nah, untuk dua tipe ini ya kita harus memenuhi asumsi juga ya, di mana limit ruas kanan harus ada dan berhingga. Ya, limit di ruas kanan yang ini harus ada dan berhingga ya. Di ruas sebelah kanan sama dengan. Nah, jika itu ada dan berhingga nilainya, maka integral tak wajar tersebut disebut konvergen. Konvergen itu kalau bahasa sederhananya mendekati ke sebuah nilai. Misalkan saya konvergen ke si A. Nah, berarti Anda mungkin mendekati ke si A gitu, fokus ke satu A. Nah, yang divergen itu sebaliknya, dia nggak punya fokus. Kemana aja dia deketnya gitu ya. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau menjadi laki-laki sejati, jadilah laki-laki yang konvergen ya. Oke, next. Tipe yang ketiga, yaitu yang batas bawah dan batas atasnya juga sama tak berhingga ya. Ini min tak hingga sama dengan tak hingga fx dx. Dua-duanya ini tak hingga. Berarti kita harus merubahnya ke dalam dua bentuk ini. Ya, jadi dipecah integralnya, dipecah dulu. Min tak hingga sampai dengan C, ini kita gunakan variabel C ya, karena di sini AB udah digunakan. Fx dx, kemudian ditambah C sampai dengan tak hingga fx dx. Ini di kalkulus 1 ya, sudah di ini. Aturan pengintegralan ya. Jadi kalau misalkan min tak hingga sampai dengan C fx dx, dilanjut dengan C sampai dengan tak hingga fx dx, itu kan sama aja dengan min tak hingga sampai dengan tak hingga fx dx. Ya. Jadi kalau misalkan kita menghitung luas sebuah daerah, nah kita bagi dua nih biar mempermudah perhitungan. Jadi dibagi dua seperti ini. Min tak hingga sama dengan C dihitung dulu, nanti dijumlah C sama dengan tak hingga. Itu nanti hasil penjumlahannya sama dengan
menghitung secara keseluruhannya ya, karena tidak ada irisan dari dua integral ini. Nah, selanjutnya setelah dibuat seperti ini ya berarti kita tinggal ikutin aja yang bentuk 1 dan bentuk 2-nya. Nah, karena yang minta hingga sampai dengan C ini adalah bentuk 1, berarti kita cari limit A minta hingga A sampai dengan C fx dx. Ditambah dengan yang bagian kanannya ini yang C sampai dengan hingga itu adalah bentuk 2 Romawi. Berarti limit B menuju hingga C ke B fx dx. Ya. Nah ini. Nah, seperti ini ya. Oke. Nah, terus syaratnya biar dia konvergen, berarti integral minta hingga sampai dengan C-nya ya. Ini fx dx dan C sampai dengan hingga fx dx itu dia harus dua-duanya harus konvergen. Ya, kalau dua-duanya konvergen, maka integral minta hingga sampai dengan hingga fx dx-nya juga konvergen. Ya. Gitu ya. Oke. Nah, Pak, gimana integral yang konvergen? Itu sudah dibahas ya di kalkulus 1. Oke, tapi nanti kita coba ulas lagi nggak apa-apa. Oke, contoh. Ini ya, contoh. Periksalah kekonvergenan integral tak wajar berikut. Nah, di bawah ini. Contohnya soalnya adalah integral 4 sampai dengan hingga x pangkat min x pangkat 2 dx. Ini bentuk 2 Romawi ya, di mana batas atasnya yang merupakan hingga gitu. Oke. Nah, maka kita rubah soal B minta hingga sampai dengan 0 dx per 2x min 1 pangkat 2. Soal C ini yang batas bawah dan batas atas hingga. Integral minta hingga sampai dengan hingga dx per x kuadrat 2x plus 5. Kita jawab satu-satu ya. Yang nomor A dulu. Oke. Yang nomor A kita rubah ya. Kita rubah ke dalam bentuk limit ya, seperti yang disampaikan di materinya. Oke, Bapak akan buat coretannya ya. Oke ya, dari soal ini kita rubah ke dalam bentuk limit. Ya, lihat ini batas atas berarti B menuju hingga x pangkat min x kuadrat dx. Nah, pertama-tama kita integralkan dulu nih. Ya, baru nanti dilimitkan. Integral dari A sampai dengan B x pangkat min x kuadrat dx. Nah, integral x pangkat min x kuadrat dx ya, itu sama dengan min setengah pangkat min x kuadrat ya, dengan batas bawahnya 4 dan batas atasnya adalah B. Oke, sekarang kita lihat ya bagaimana dari sini bisa ketemu min setengahnya ya. Bapak coret-coret di bawah sini. Jadi integral x pangkat min x kuadrat dx ya, kita cari pangkat min x kuadrat dx. Nah, pertama kita misalkan ini dengan cara pemisalan ya. Misal U itu sama dengan ini x kuadrat. Nah, sehingga kalau diturunkan du berarti 2x dx ya.
2x dx ya, ini sebelahnya ada dx nya ya, 2x dx. Oke. Nah selanjutnya kita kan punya x dx nih, berarti di sini ada 2, berarti biar jadi x dx berarti di sini harus ada setengah ya, setengah du. Nah setengah du itu akan dapat x dx. Nah begitu ya. Oke, rekamannya berjalan. Berarti ini kita rubah jadi integral ya, setengah. Oke, ada setengah di sini. du-nya nanti ke belakang. Jadi e pangkat min u du. Oke. Ini sudah sama kan? Ini u ya. Berarti integralnya sudah sama. Nah, sekarang berarti tinggal mencari integral dari e pangkat min u ya. Nah, ingat bahwa e pangkat min u du itu sama aja dengan integral e pangkat min x dx. Nah, karena fungsi epsilon ini ya, e pangkat itu epsilon. Maaf, epsilon eksponen, epsilon ya. Epsilon diingat ke andil eksponen e pangkat min u itu karena fungsi eksponen, maupun dia diintegralkan ataupun diturunkan itu hasilnya diri dia sendiri ya. Tapi nanti ini u-nya karena negatif berarti akan kita dapatkan negatif ya, negatif dari e pangkat negatifnya nih, setengah dari sini, setengah e pangkat min u. Nah gitu, jadi dapatlah ini. Oke, sekarang karena kita punyanya itu bukan u, adalah x kuadrat, jadi tinggal substitusi lagi, u-nya ganti jadi x kuadrat. Berarti integralnya adalah min setengah e pangkat min x kuadrat dengan batasnya 4 sampai dengan b. Oke ya, next kita tinggal masukkan dulu ya, batasnya b dan 4 nya dimasukkan, min b kuadrat min 4 kuadrat 16, jadi min 16. Limitnya kita baru setelah integral tentunya ini dimasukkan batas bawah dan batas atasnya, yaitu 4 dan b nya ya, kita masukkan ke limit ya. Limit b menuju tak hingga. Nah, min setengah e pangkat min b kuadrat min e pangkat min 16. Nah, sekarang yang ini, Anda bayangkan e pangkat min tak hingga kuadrat itu sama aja tak hingga juga ya. Berarti ini sama dengan 1 per e pangkat tak hingga ya, jadi positif karena min jadi positif di bawah. E pangkat tak hingga itu kan nilainya sangat besar. Berarti 1 per e pangkat sangat besar itu mendekati nilai 0 ya. Itu. Berarti ini nanti di sini 0 hasilnya. Berarti min setengahnya tinggal dikali 0, min ketemu min jadi plus. Jadi min ketemu min jadi plus setengah e pangkat min 16 karena yang ini jadi 0. Begitu ya. Nah, ada nilainya. Nah, kalau ada nilainya, e pangkat min 16 berapa? Ya, Anda tinggal kalkulator aja. Eksponen min 16 gitu. Ada nilainya. Ini konvergen. Jadi yang A ini karena ada nilainya dia konvergen. Dia menuju suatu nilai. Oke, selanjutnya yang B. Dengan cara yang sama, nah itu konvergen ke min 1 per 2 e pangkat min 16 ya. Yang B dengan cara yang sama. Oke, kita rubah dulu ya. Nih. Mohon maaf nih. Ini sebaiknya harusnya A ya. A menuju tak hingga ya. Ini nanti boleh dirubah ya karena batas bawahnya itu ya A, biar bagus gitu. Kalau bawah ya A aja lah. Ya A menuju tak hingga kemudian menuju 0. Oke, sebenarnya
Ya dibuat B pun nggak apa-apa, tapi bagusnya si A. Oke, selanjutnya ini kita lihat hasil integral dalamnya dulu ya. Dx per 1 per 2x min 1 pangkat 2. Oke, nah ini kan integral biasa ya. Ya 2x min 1 pangkat 2 gitu ya. Nah, jadi nanti hasil integralnya adalah 2 1 per 2 min ya, karena ini fungsinya jadi min, jadi di mana nih, sebentar Bapak hapus dulu ya biar kita bisa coret-coret. Oke ya, kita bisa coret-coret di sini. Ini dx, jadi integral 2x min 1 pangkat dx per 2x min 1 pangkat 2 ini kita bisa rubah jadi integral, ini b sampai 0 ya, integral 2x min 1 pangkat min 2 dx. Oke ya, kita integralkan biasa dengan aturan integral, berarti nanti ini 2x min 1 pangkatnya berkurang 1 jadi min 1 ya, kemudian dikali dengan 1 per turunannya, dikali dengan 1 dikali 1 per turunan 2x, 1 per turunan 2x berarti 1 per 2. Oke, batasnya B sampai dengan 0. Oke, bolehlah B juga, yang penting mah apa, yang penting ya ini kan cuma variabel aja biasa aja ya, biar andanya juga kalau salah-salah menulis AB biar jadi dibenarkan juga sama saya gitu ya. Oke, biar nggak terlalu ketat gitu ya. Nah, min pangkat min setengah ini kan bisa dirubah jadi ke bawah, jadi ini 1 per 2 kali 2x min 1, batasnya B sampai dengan 0. Oke, nah ketemu itu kita substitusi ya, kita substitusi batas atas dan batas bawahnya. Batas atasnya kita substitusi terlebih dahulu ya, berarti min 1 per 2 kali 2x min 1, dimana x nya itu adalah 0 ya. Nah, karena x nya 0 berarti ya, ini 1 per 2 kali, tulis ya, berarti 1 minnya kita pindah ke depan, 1 per 2 dikali 2x 2 kali 0 berarti 0 ya, 0 min 1. Nah gitu ya, minnya ada di sini, min ya di sini, jadi 2 kali min 1 kan min 2, min ketemu min kan jadi plus, jadi 1 per 2. Oke, yang 0 nya, kemudian substitusi yang B nya berarti dikurangi, nah min 1 jadi min, harusnya kan operasinya pengurangan ya seperti ini, karena ketemu min lagi jadi plus. Nah gitu, ketemu min yang di sini ya. Oke, jadi 1 per 2 kali 2B min 1. Nah selanjutnya ini tinggal kita, oke biar kelihatan, substitusi limit yang tak hingganya, substitusi ke sini, setengah kan tidak berpengaruh ya. Nah 2 kali tak hingga 2 beta ya, berarti tak hingga dikurangi 1 itu nggak ada pengaruhnya ya, tetap tak hingga, dikali 2 tetap juga tak hingga. Nah 1 dibagi dengan tak hingga dengan limit ya, ingat kalau berarti 1 dibagi dengan bilangan yang sangat besar, berarti ini mendekati 0 ya, berarti setengah ditambah 0 nih di sini, berarti hasilnya setengah. Oke, berarti ini integral ini konvergen ke setengah, integral yang soal B ini. Oke, integral tak wajar yang soal B konvergen ke setengah, bisa dipahami ya. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Oke, next, yang terakhir yang bentuk C.
Untuk yang bentuk C, kita kan diminta untuk merubah dulu ya. Ini jadi 2 buah integral. Itu dari minta hingga sampai dengan 1. Oke. Kemudian nanti dibatas lagi dari 1 sampai dengan tak hingga. Oke. Nah, terus Pak, ini gimana cara menentukan batasnya? C-nya kok kenapa 1 gitu ya. Nah, sebenarnya sih bebas-bebas aja. Misalkan minta hingga sampai 0 juga boleh kok. 0 sampai dengan tak hingga boleh. Gitu. C-nya kan tidak ada kekhususan ya harus berapa. Tapi yang harus perhitungkan adalah semudah mungkin nilainya masuk. Gitu ya, di substitusinya nanti nilainya mudah kesininya ya. Gitu. Kalau Anda tulis 100 kan 100 kuadrat, aduh kan capek ya, menghitungnya juga ya lumayan gitu ya. Oke. Oke, selanjutnya ini soalnya cuman 3 ya. Ya, selanjutnya kita integralkan, ini integral biasa lah ya, nggak perlu dijabarkan. Jadi dx nanti integral x kuadrat plus dx plus 5 ya. Oke, itu kemudian ini ada di integral rumus ya, jadi langsung pakai rumus yang x kuadrat plus dx plus 5 nya lihat itu adalah tangen ya. Jadi 1/2 tangen x plus 1/2 dari A sampai dengan 1 plus limit B menuju tak hingga 1/2 tangen inverse dari X plus 1/2 dari 1 sampai dengan B gitu. Nah, di sini kenapa pemilihan satunya itu, jadi nanti kita dapat nilainya tangen 1 gitu ya. Tangen 1 itu lebih mudah carinya, tangen inverse dari 1. Berapa itu tangen inverse dari 1? Ya, V/4. Oke ya. Terus selanjutnya ini yang A plus 1-nya berarti tak hingga ya. Tak hingga per 2 tak hingga. Nah, ingat tangan itu grafiknya dia ada punya asimtot gitu ya. Begini gitu ya. Ini asimtot ini di V/2. Nah, di alias di 90. Nilai tangan 90 itu tak hingga. Karena tangan itu kan sin per cos, ya kan? Nah, sin 90 itu 1. Sedangkan cos 90 itu 0. Jadi 1/0 itu nilainya tak hingga. Oke. Ya. Terus selanjutnya limit yang ini tangan inverse sama ya 1. Oke, ini jadi hasilnya ini tinggal dikurangkan ya, V/4 min ketemu min jadi plus V/2. Oke, jadi dapatnya V/2 ya. Oke, ini berarti V ditambah itu jadi jadi 2V ya, 2V/4 nih saya penyebutnya samakan, dikali setengah. Nah, terus tambah ini setengah. Nah, V/2 dikurangi V/4, ini kan V/4 ya. Nah, gitu. Seperti itu. Berarti ini kan V tambah 2V kan 3V. 2 kali 4 jadi 8.
3V ditambah ini per 8 nanti, ini juga 8 V per 8 ya, jadi 3 tambah 1 4 V per 8 itu sama dengan setengah V atau V per 2. Nah seperti ini perhitungannya. Nah ini juga mendekati sebuah nilai ya, 90 derajat sudutnya, berarti dia konvergen. Integral ini konvergen ke V per 2. Oke, selanjutnya periksa kekonvergenan soal latihan integral tak wajar berikut. Oke, nah, oke sebelumnya mungkin ini untuk ngecek ya, Anda melihat sampai akhir atau tidak. Silakan tulis di komentar ini materi ini ada di subbab berapa ya. Ada di subbab berapa di buku, di e-book. Ketik aja tuh jawabannya di komentar. Oke, selanjutnya ini tugas ini Anda kerjakan. Tugas ya. Oke. Pilih satu aja. Pilih jangan satu ya. 2. Bebas milihnya. Pilih 2, kemudian bahas di YouTube channel Anda. Oke. Nah, kenapa Bapak selalu di YouTube itu sebagai laporan kinerja ya, itu namanya begitu. Jadi kalau misalkan ditulis tangan, nah itu kan udah biasa ya. Mungkin bisa saling contek dan sebagainya juga ya. Atau mengerjakan masing-masing juga udah biasa. Tapi kalau misalkan Anda menjelaskan, itu otomatis akan kelihatan ya, paham atau tidaknya. Kemudian juga Anda akan kepaksa jadi paham gitu ya. Oke, ini itu bahas 2 soal ini, pilih dan bahas, upload di YouTube. Kemudian itu harus punya like ya, harus di like, jadi harus di share ke teman-temannya, ke teman SMA, SMP ya. Minimal like bukan video ini ya, tapi video tugas Anda itu harus punya minimal like 30, yang kebanyakan ya 30 ya, 20 aja ya, 20. Nah baru nanti linknya diupload di Inos atau LMS ya. Minimal like 20, yang kurang dari 20 nilainya nggak akan dikasih nilai ya, like-nya. Oke, itu tugasnya. Kemudian kita lanjutkan lagi ke bentuk yang kedua, integral tak wajar dengan integrannya tak hingga, jadi fungsi efeknya yang tak hingga. Oke, yang pertama integran tak hingga di ujung selang ya. Kemudian bentuk yang ini, yang ujung selang ini jika kontinu pada ini ada maknanya ya, satu siku satu lengkung. Ini kalau satu siku berarti dia itu tertutup, jadi A nya masuk, kalau lengkung B nya nggak masuk ya. Maka limit X menuju B dari kiri itu fx sama dengan plus minus tak hingga ya. Tuh. Jadi gambarnya seperti ini, harus ada visualisasi ya. X, nah kemudian di sini A nih, A nya masuk nih, jadi dia ada nilainya gitu ya. Begitu dibatasi di B, nah ya, ini dia nilainya, mohon maaf. Ya ini saya ambil fungsi yang ini aja ya. Nah fungsi tangan, ketika di pi per 2 itu kan B nya pi per 2, tangan itu kan terus ke atas ya, tak berhingga. Nah ini tak hingga di ujung selang, berarti di ujung selang B nya. Next. Nah kalau tak hingga di ujung selang, maka integral A sampai dengan B fx dx nya itu sama dengan limit ya, B nya diganti berarti yang tak hingganya, T sampai dengan B dari kiri, ini dari kiri ya, karena B kan posisinya di kanan. Nah, dari kiri, limit ke kirinya AT fx dx ya, pakainya T ya.
selanjutnya. Kemudian jika continue pada A, B hanya kebuka, B-nya tutup, maka limit mendekati A dari kanan, limit kanannya fx sama dengan tak hingga maka, nah ini integral A sampai dengan B fx dx-nya kita gunakan S ya, mau T juga boleh lah, nggak berubah-ubah juga nggak apa-apa. T atau S A sampai dengan A dari kanan ya, karena posisi A nya kan batas yang kiri. Nah, tangan juga begini nih, nah pas di sini tuh ya, berarti dari pi per 2 sampai dengan V misalkan ya, itu juga dia ke min tak hingga nilainya. S sampai dengan B fx dx. Oke, dirubah seperti itu. Nah, jika limit ruas kanan ada, ruas kanan sama dengan ya, maka integral tak wajar itu dikatakan konvergen kalau ini ada nilainya. Kalau tidak ada ya berarti sebaliknya, dia divergen. Oke, next kita lihat ke bentuk yang kedua. Integral yang integran tak hingga nilainya di titik dalam selang pengintegralan. Oke, contoh misalkan yang tadi ya. Ini misalkan V per 2 nih ya. Nah, ini kan begini nih fungsi tangan. Nah, di sini kan ada V ya. Tuh ya. Misalkan ini di dalam, berarti bukan jadi batas V per 2-nya itu ya. Nah, berarti misalkan di sini V per 4 ya. Batasnya buat V per 4 sampai dengan V misalkan. Nah, itu kan di dalam V per 2-nya itu yang membuat tak hingganya itu ada di dalam selang atau di dalam interval. Jika fx continue pada selang tutup A dan B ya, V per 4 dan V, kecuali di C itu ada di tengah-tengah A dan B, bukan tengah-tengah, maaf, ada di dalam A dan B aja. Mau dekat ke V per 4, mau mendekati ke V itu nggak masalah, pokoknya ada di dalam A dan B. Dan limit x menuju CFX itu adalah plus minus tak hingga gitu ya, ini ya tak hingga ya ke V per 2 nya, maka integral A sampai dengan B itu harus dipecah dulu ke C nya, wajib ke C sekarang, berarti A sampai dengan CFX dx plus C sampai dengan B fx dx. Nah, kalau udah begini berarti kan kerjakan dengan Romawi 1 tadi sebelumnya ya, karena dia tak hingga di ujung selang kalau udah begini kan begitu. Nah, begitu ya, matematik masa lalu ada solusinya. Sehingga ini limit C dari kiri itu minus ya, minus itu mendekati dari kiri karena ada di batas atas ininya. Kemudian ini C mendekati dari kanan karena C nya ada di batas bawah. Plus sana itu C plus itu mendekati limit kanan, mendekati C dari kanan. Jadi kalau misalkan C nya angka 2, berarti mendekati angka 2 nya itu dari bergeraknya dari angka yang lebih besar dari 2. Sekarang dari 3, dari 4 gitu ya. Oke, udah seperti ini ya, sama aja dengan langkah yang pertama tadi itu ya. Nah, jika 1 dan 2 ini adalah berhingga, maka integral tak wajar itu konvergen. Harus dua-duanya berhingga ya. Kalau ada salah satu yang tidak berarti dia divergen. Itu karena berhingga tambah tak berhingga jadinya tidak bisa di ini ya. Kita lihat contoh. Contohnya integral 0 sampai dengan 1 ln x per x dx. Gambarnya gimana sih? Nah, gambarnya perlu ya untuk bayangan. Ln itu kan gambarnya begini ya. Ln, mohon maaf nih kalau ini harusnya nyatu. Ini 1 di sini, angka 1. Ini x. Ini x sama dengan 1. Ln 1 kan 0. Ini kan menuju tak hingga ya. Ini juga sama menuju tak hingga. Ini 0 di sini. Nah, sekarang 0 mendekati 1. Oke. Berarti ini tak hingganya itu ada di ujung selang, yaitu di ujung 0 ini ya. Oke, min tak hingga ya, tepatnya min tak hingga. Oke, sehingga ini pakai Romawi 1. Jadi nanti kita tinggal membuat limitnya
Oke, itu ya. Tidak kontinu dx sama dengan 0 alias tidak mendekati min tan hingga dx sama dengan 0. Maka kita buat jadi limit sama dengan ya t menuju 0 dari kanan. Oke, karena 0 di batas bawah. Kemudian ini dirubah jadi t sampai dengan 1 ln x per x dx. Oke, setelah ini nah, kita selesaikan dulu integralnya. Ya, sama seperti bentuk yang integral wajar atau ITW yang batas atas dan batas atas dan batas bawahnya yang tak berhingga. Udah, kita tinggal selesaikan integralnya ya. Nah, integral ln x per x ya, ini juga kita tinggal misalkan ya. Itu tinggal kita misalkan di kita coret-coret dulu ya. Oke ya. Nah, karena ini integral yang harus kita cari adalah ln x per x dx, kita misalkan u sama dengan ln x. Ya, u sama dengan ln x. Sehingga nanti du-nya adalah 1 per x dx. Nah, sehingga integral ln x per x dx dengan menggunakan u jadi integral u ya 1 per x dx nya kan sudah ada di situ u du. Nah, integral u du sama dengan integral x dx ya, berarti u pangkat 2 per 2 ya, berarti ini sama dengan setengah ln x pangkat 2, berarti ln x kuadrat. Nah, berarti ini benar ya, setengah ln x pangkat 2, ln x nya yang bukan x nya saja. Oke, t sampai dengan 1. Nah, ini tinggal kita cari limitnya. Sekarang kita limitkan ini 1 ya, ln 1 berarti setengahnya kita keluarkan. Oke, kita hapus dulu. Nah, ini berarti nanti jadi limit t menuju t menuju 0 dari kanan setengah ini. Oh, ini belum selesai ya, ini harus ada kurung dulu. Nah, gitu, setengah ln 1 pangkat 2 dikurangi setengah ln ya ini. Oke ya, setengahnya boleh di luar sih, nggak ada masalah. Ln 1 itu 0 ya, berarti ini udah otomatis ini bakal habis nih. Jadi sisanya tinggal min setengah ln dalam fungsi t ya. Nah, jadi seperti ini, 0 habis. Nah, lihat ini. Nah, oke. Nah, seperti ini ya, 0 dikurangi ln fungsi t pangkat 2. Sehingga ini t-nya menuju 0 kan tadi ya. Berarti ln 0. Ln 0 kan minta hingga ya. Nah, sehingga dapatnya minta hingga pangkat 2. Minta hingga lagi. Positif yang dipangkatkannya, jadi minta hingga. Nah, ini karena hasilnya juga minta hingga lagi, berarti dia divergen ya. Nah, gitu. Karena nggak ada nilai, nggak menuju sebuah nilai. Minta hingga itu kita nggak tahu angkanya berapa. Oke, itu. Kemudian selanjutnya, ini contoh lagi. X 1 per X dx. Nah, ketika nilai fungsinya ini 0 ya,
2 sampai dengan 0 sampai dengan 2. Nah, di sini kita periksa ini gambarnya. Sebenarnya di mana ya yang bakal mengakibatkan nilainya tak hingga? Di 0. Itu di 0 kalau dimasukkan fungsinya jadi 0 per 1. 0 ada nilainya ya. Di 2 jadi 2 per 1 dikurangi 2 min 1 ada nilainya ya. Nah di 1, nah, di 1 itu jadi 1 per 1 min 1 jadi 1 per 0. Nah 1 per 0 itu kan gak ada nilainya ya. Nah, atau misalkan kalau dia dengan limit berarti kan tak hingga gitu ya. Nah ketika tak hingga berarti ini kekonvergen integral yang tak wajar ini dengan integrannya itu yang dia konvergen itu adalah di dalam selang, bukan di ujung-ujung selang 0 dan 2 nya, tapi angka 1. Angka 1 itu ada di dalam antara di dalam ada di dalam 0 sampai 2 ya gitu. Ada 1 kan di situ. Oke, ya. Oke, discontinue di X sama dengan 1 udah kita coba tadi ya. 1 per 0 jawabannya. Nah, selanjutnya berarti kita tinggal bisa pecah ya. Karena udah tahu ya di 1, berarti kita dipecah integral 0 sampai dengan 1 nanti ditambah lagi 1 sampai dengan 2. X per 1 min X. Oke, kita selesaikan dulu integralnya. Ini karena integral 1 per X atau min X kan ln ya. Jadi hasilnya ini min X min ln X ya. Ln 1 min X, mohon maaf. Jadi kita tinggal substitusi. Jadi kita cari satu-satu ya. Limit kirinya dulu. Limit kirinya tak hingga. Nah, karena salah satunya sudah tak hingga berarti otomatis ya ininya nggak perlu dicek lagi, otomatis nanti divergen gitu. Oke, selanjutnya integral tak wajar bisa juga muncul dalam bentuk gabungan dari dua jenis di atas tadi ya, yaitu batas pengintegralannya tak hingga dan juga isinya atau integralnya juga tak hingga. Oke, seperti contoh berikut ini. Ini udah jelas ya, ITW ya, integral tak wajar. Dari mana bisa dilihat ini ya, batasnya tak hingga. Kemudian selain itu juga ini juga sama. Integralnya juga tak hingga, X per 1 per X, 1 min X. Ketika X-nya sama dengan 1. Nah itu ya tadi. Sehingga kita selesaikan. Tuh udah penjelasannya. Oke, sehingga integral 0 sampai dengan tak hingga X1 per X. Oke. Kita sederhanakan jadi integral 0 sampai dengan 1 X per 1 per X plus 1 sampai dengan 2 yang tadi ya. Nah 1 sampai dengan 2 X per 1 per X plus 2 sampai dengan tak hingga X per 1 min X. Nah ini kan tadi sudah dikerjakan ini. Nah kita udah punya modal di situ. Nah udah tadi ya udah dikerjakan. Nah yang di dalam ini kita udah tahu nilainya, dia adalah tak hingga. Oke, sehingga kita langsung putuskan ini divergen ya. Oke, yang lainnya jadi nggak perlu dicek lagi. Oke, selanjutnya ini contohnya soal latihannya. Nah ini tugas yang nomor 2 ya. Tadi tugas Anda di soal latihan yang sebelumnya. Sekarang yang di sini pilih satu aja lah ya. Pilih satu soal. Dan sama nih nanti dibahas di YouTube. Berarti tadi ada 3 soal ya di YouTube ya. Dan bahas di YouTube. Dan bahas di YouTube. Di YouTube. Sama ya, like-nya ya berarti ke satu video itu gabungkan nanti. Gabung videonya dengan yang tadi ya. Gabung dalam satu video. Dalam satu video dengan yang soal sebelumnya. Jadi soal ada 3 nanti ya dalam video itu. Oke.
Ya, ini tidak perlu. Ya, oke, ini tadi ada 3 soal ya untuk tugasnya. Ada 3 soal, silakan Anda kerjakan di YouTube. Paling lambat di soal ini ya. Soal 1 dari sini, 2 dari sebelumnya. Paling lambat itu 7 hari dari hari ini. Hari ini kan hari Kamis. Di minggu depan harus sudah selesai. Oke, sekian untuk pertemuan ke-10 ini. Mohon maaf untuk kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.